Semakin modern sebuah motor, biasanya motor tersebut akan memiliki teknologi yang menarik, mulai dari teknologi CVT elektronik, starter yang halus, hybrid, dan lainnya. Selain teknologi, fitur yang diberikan oleh produsen di motor modern juga cenderung jauh lebih menarik daripada motor zaman dulu. Speedometer digital, layar TFT, dan sebagainya. Perihal desain pun juga begitu. Motor modern terasa jauh lebih menarik daripada motor zaman dulu. Namun walaupun motor modern terkesan lebih baik di hampir semua aspek, tapi kalau kita ngomongin perihal mesin nih, motor modern tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan motor zaman dulu. Sebagai contoh Honda Supra tahun 2005 yang udah full injeksi. Motor ini dipakai sampai 10 tahun pun mesinnya ya akan awet aja. Apa itu mesin ngelitik? Apa itu mesin ngebul dan lainnya? Padahal terkadang perawatannya jorok, ganti oli nggak tepat waktu, motornya jarang dicuci, ngencengin rantai kalau rantainya udah copot doang. Ini berbeda jika kita bandingkan dengan motor modern. Misalnya di motor matic. Kenapa contohnya motor matic, padahal perbandingannya motor bebek? Ya, karena kebanyakan motor yang menggunakan teknologi terbarukan ya ada di motor matic. Jadi kalau kita mau melihat teknologi terbaru di mesin motor saat ini, ya kita hanya bisa melihat di motor matic karena kalian tahu di motor bebek, ya teknologinya udah jadul. Paling cuma injeksi doang pembaharuannya. Iya kan? Kemudian jika kita lihat modern saat ini, baru punya umur pakai 2 tahun aja, mesinnya udah jebol. Entah mesinnya udah berisik, udah ngeluarin asap, tenaganya udah loyo, dan yang paling parahnya adalah rusak total. Bentar, di sini saya mau meluruskan satu kata dulu nih. Jebol adalah kata yang identik untuk sebuah mesin motor yang rusak, dan kata jebol ini maknanya cukup luas. Jika mesin rusak atau mati total, bisa dibilang jebol. Jika mesin mengeluarkan suara kasar, bisa dibilang jebol juga. Atau jika mesin sudah mengeluarkan asap, bisa juga dibilang jebol. Ya makanya arti dari jebol mesin sebenarnya cukup luas. Jadi di sini kita satukan perspektif dulu perihal jebol ini ya. Dan di sini saya mengartikannya secara luas. Oke, kalau udah satu perspektif, kenapa motor modern gampang jebol mesinnya? Jawabannya adalah panas. Ya, kita harus mengakui, motor modern saat ini mesinnya jauh lebih panas daripada motor zaman dulu. Sebagai contoh di mesin 125cc aja. Motor modern butuh yang namanya radiator. Sedangkan di motor zaman dulu, apa itu radiator air? Mana main? Mesin 150cc aja misalnya di Satria F CBU tahun 2004 belum menggunakan air radiator. Walaupun motor tersebut menggunakan oil cooler yang disebut Suzuki Advanced Cooling System, tapi hal ini berbeda dengan radiator. Dan secara harfiah jauh lebih efektif radiator daripada oil cooling system. Jadi ya panas adalah salah satu penyebab mesin motor modern gampang jebol. Apalagi kalau mesin motor tersebut sering telat ganti oli atau lupa isi air radiator. Jebol terkadang nggak bisa dihindari. Dan hal pertama yang kena ketika mesin mengalami panas berlebih adalah piston dan ring pistonnya. Kenapa bisa? Ya karena piston biasanya terbuat dari aluminium dan sifatnya akan memuai saat terjadi panas. Dan jika suhunya terlalu panas, piston akan memuai terlalu jauh dan hal ini bisa terjepit di dalam silinder. Kalau kondisinya ringan, ya biasanya motor akan ngejim doang dan setelah ngejim, dinding silinder akan baret biasanya. Tapi kalau kondisinya udah parah, mesin akan langsung macet. Jadi ya, perawatan motor modern itu harus tepat dan sesuai waktu. Nggak bisa telat sedikit, karena telat sedikit, siap-siap aja langsung ngebul. Namun yang menarik dari ini semua adalah kenapa mesin modern dibuat menjadi gampang panas. Apakah ini teknik produsen supaya motornya cepat rusak dan produsen bisa mendapatkan keuntungan dari menjual spare part? Iya nggak gitu sih sebenarnya. Sebenarnya ada alasan utamanya, yaitu mengejar efisiensi BBM dan mengejar kompresi tinggi. Kita harus mengakui, motor modern itu jauh lebih irit daripada motor zaman dulu. Tapi salah satu kelemahan motor irit adalah mesinnya yang gampang panas. Kenapa gampang panas? Ya karena untuk mengejar efisiensi bahan bakar dan standar emisi, pabrikan akan menaikkan rasio kompresi dan jika kompresinya naik, hal ini akan langsung membuat pembakaran lebih sempurna. Jika pembakarannya sempurna, berarti pembakarannya akan lebih efisien yang artinya juga energi yang dihasilkan akan lebih banyak diambil dari bensin. Tapi konsekuensinya, temperatur ruang bakar ikut naik. Belum lagi kalau ngomongin kondisi di motor matic. Motor matic biasanya memiliki mesin di bawah jok dan kondisi mesinnya tertutup oleh dek. Palingan angin bisa masuk cuma lewat bolongan kecil aja, itu pun gak langsung. Bayangin seberapa panas mesin motor matic modern saat ini. Jawabannya tentu aja akan panas banget. Makanya gak heran kalau motor matic 125cc aja saat ini sudah menggunakan radiator. Mungkin saat ini baru di motor 125cc. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan ketika produsen menekankan efisiensi lebih jauh. Misalnya Honda Beat bisa tembus 1 liter untuk 100 km. Misalnya nih ya, misalnya aja, walaupun agak gimana gitu 1 liter untuk 100 km. Jika Honda Beat bisa menembus 1 liter untuk 100 km, berarti mesinnya akan lebih panas lagi dari yang sekarang. Yang berarti juga udara aja udah nggak bisa ngademin mesin tersebut. Jika hal tersebut terjadian, kita sudah masuk ke era motor matic 110cc aja udah wajib menggunakan radiator. Tapi nih, apakah mesin panas itu lebih baik?
Jawabannya iya secara termodinamika. Karena yang satu pembakaran, kedua emisi rendah, dan yang ketiga oli jadi lebih cepat encer karena oli cepat mencapai suhu yang ideal. Yang pada akhirnya juga semakin panas mesin maka akan semakin baik dalam pelumasan sampai pembakarannya. Asalkan panasnya dikontrol dan salah satu pengontrol panas saat ini adalah radiator. Dengan kondisi mesin motor modern yang semakin panas ini, kita tidak akan heran lagi kalau menemui kasus motor vampir oli. Karena mau bagaimanapun, walaupun secara harfiah mesin semakin panas semakin baik, tapi oli akan kemakan di sini. Dan jika oli motor kalian habis tapi tidak ada kebocoran mesin, berarti mesin motor kalian panas. Dan untuk menghilangkan vampir oli ini, biasanya kekentalan olinya ditambah. Tapi sayangnya, dengan menambah kekentalan oli, efektivitas dari mesin yang panas tersebut tentu aja akan berkurang. Ya serba salah sih emang di kondisi ini. Di satu sisi kita dapat efisiensi BBM dan tenaga, di satu sisi kita bisa sering mengalami vampir oli. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah, walaupun panas adalah masalah utama yang bikin motor modern gampang jebol, namun secara teori, walaupun mesin modern lebih panas daripada motor zaman dulu, ternyata mesin motor modern sebenarnya lebih awet dibandingkan mesin zaman dulu jika dirawat dengan benar. Kenapa? Jawabannya tentu aja karena material yang semakin baik. Walaupun di atas kertas, motor modern udah kena efisiensi di segala aspek bahkan di sektor mesinnya. Tapi jika kita mau compare nih, menurut beberapa artikel, ternyata material di mesin modern jauh lebih baik walaupun terlihat murahan jika dibandingkan dengan material mesin zaman dulu walaupun terlihat lebih kokoh. Namun di luar dari material, jika kita ingin bandingkan untuk waktu hidup mesin tersebut, sayangnya mesin jadul memang masih menang dalam hal ini daripada mesin modern. Kenapa? Ya karena konstruksinya yang masih sangat sederhana. Dan dalam sebuah mesin, semakin sederhana mesin tersebut, maka akan semakin awet. Dan jika semakin kompleks, maka akan semakin tidak awet karena partnya semakin banyak. Iya kan? Jadi buat kalian yang punya motor modern dan pernah telat ganti oli dan ketika ganti oli tiba-tiba motor ngebul, jangan kaget. Karena itu adalah hasil yang akan kalian tuai karena kalian telat maintenance motor kalian. Gimana nih menurut kalian? Udah jebol berapa kali motor kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.